Oke, kita sudah mulai record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi. Walaupun secara virtual ya, masih belajar di rumah dengan kami membimbing dari jauh. Mudah-mudahan kalian tetap mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang akan berguna untuk masa depan kalian ya. Bagi yang sakit, Ibu doakan semoga diberikan kesembuhan, jangan patah semangat ya, harus tetap optimis ya melewati hari-hari ini ya. Kalian tinggal beberapa bulan lagi belajar sebagai siswa SMP Negeri 8. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran fisika kali ini kita masih dengan masternya Pak Alim ya, Bapak Ahmad Alim Asriadi yang sudah hadir bersama kita ya. Oke, Pak Alim gimana, sudah siap? Sekarang sudah 90. Ya, alhamdulillah. Masih ada waktu untuk 10 orang lagi bisa masuk. Nanti seperti biasa bagi yang tidak bisa masuk, kalian akan menyaksikan videonya di YouTube ya. Jadi soal-soalnya juga kalian bisa saksikan dengan mengamati di YouTube. Oke, silakan Pak Alim. Baik, Bu Linda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya, harus tetap sehat ya, semangat ya. Meskipun kalian belajar dari rumah, bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Dan salam hormat untuk orang tua kalian ya. Ada yang didampingi ibunya enggak? Ibunya, bapaknya? Ada? Baik anak-anak, tidak lupa juga Bapak senantiasa mengingatkan pada hakikatnya juga untuk diri Bapak ya, untuk tetap menjaga kesehatan ya. Meskipun di rumah nggak ada salahnya ya menggunakan masker, karena ternyata sekarang klaster keluarga itu yang lagi tren banyak. Kemudian tak lupa mencuci tangan pakai air, sabun, kemudian tetap jaga jarak. Itu protokol kesehatan harus betul-betul kita patuhi, mudah-mudahan untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Baik anak-anak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Linda, kita melanjutkan materi pembelajaran untuk fisika, yaitu listrik dinamis, melanjutkan pertemuan minggu yang lalu ya anak-anak ya. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang hukum ya, hukum Sebentar. Udah kelihatan ini Bu Linda? Belum? Masih loading. Saya share dulu ya. Nah, ini udah. Sudah kelihatan anak-anak yang Bapak tayangkan ini? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hukum Ohm ya, hukum Ohm dan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik, kan gitu. Untuk hari ini kita akan lanjutkan tentang rangkaian hambatan listrik, gitu. Tapi syaratnya memang harus mengetahui hukum Ohm dan satu lagi hukum Kirchhoff ini. Jadi sebelum nanti kita mempelajari hambatan listrik yang disusun secara seri dan paralel,
ada satu hukum lagi, yaitu hukum Kirchhoff ini yang harus kita kuasai, ya anak-anak ya. Untuk hukum Ohm kan kemarin kalian untuk belajar bagaimana hubungan antara V dan I, kan itu. Ada yang masih ingat? Dan tugasnya ini Bapak cek sudah 50% setiap kelas Ibu Linda yang mengumpulkan tugas minggu yang lalu tentang hukum Ohm. Harus memang banyak latihan ya anak-anak ya. Untuk hari ini pun juga nanti kita akhiri dengan latihan-latihan, jangan bosan-bosan melatih. Nanti akan Bapak berikan contoh, kemudian latihannya dikerjakan dan biasa tugas dikirim kan gitu. Hubungan antara V dan I itu diselidiki oleh Ohm sehingga terkenal dengan hukum Ohm kan itu. Hubungannya bagaimana kemarin anak-anak? V dan I sebanding atau berbanding terbalik? Yuk. Sebanding. Sebanding. Oke. Itu hubungan antara V dan I. Nah, sekarang untuk hukum Kirchhoff ini masih menyelidiki tentang bagaimana besarnya kuat arus listrik itu. Sebetulnya Kirchhoff itu ada dua hukum ya anak-anak. Hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Tapi konsennya untuk SMP ini hukum Kirchhoff 1, yaitu tentang arus listrik pada percabangan dan tidak bercabang, atau pada rangkaian seri dan tidak. Kalau hukum Kirchhoff 2 itu nanti kalian akan bisa kalian pelajari kalau kalian nanti ke jenjang berikutnya ya, yaitu tentang besarnya tegangan listrik pada rangkaian tertutup itu merupakan jumlah aljabar ya yang sama dengan 0. Itu hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff ini fisikawan dari Jerman. Ya, dari Jerman. Nah, beliau sangat berkontribusi tentang rangkaian arus listrik. Lahir pada tahun 1824, meninggal 1887 di Jerman, Berlin. Itu anak-anak. Nah, bagaimana tentang hukum Kirchhoff? Yang pertama kalian perhatikan, nyala lampu ini untuk dua lampu yang disusun secara seri. Nah, kita perhatikan alat ukurnya ampermeter ini. Sama atau berbeda arus listrik jika kedua lampu ini disusun secara seri? Yuk, coba. Bapak ulang lagi pertanyaannya. Jika dua lampu ini disusun secara seri, maka besar arus listriknya sama atau berbeda? Ini bisa kalian lihat di alat ukur ampermeter ini. Kelihatannya ini terukurnya sama atau berbeda, anak-anak? Sama. Sama. Jadi, Sama, Pak. oke. Pada rangkaian tidak bercabang atau seri, ini ya, kuat arus listrik di mana-mana sama. Itu silahkan konsep itu kalian ingat-ingat ya. Kalau ada 3, 4, 5, 6 baterai pun, lampu pun akan menyala dengan arus yang sama. Ini biasanya ada jebakan ya soal-soal di ujian itu ya. Nah, soal ujian. Arus listrik pada rangkaian seri di mana-mana sama. Ingat-ingat itu. Konsep hukum Kirchhoff. Nah, bagaimana kalau disusun secara paralel? Nah, ini ada dua lampu. Sebetulnya harus ada 3 lampu misalkan ini. Lampu. Ini titik cabangnya di sini anak-anak. Ya. Ini pertama, ini titik cabang, lampu kedua dan lampu ketiga.
Atau boleh juga ini yang di percabangan ini lampu pertama, kedua, sebelum masuk cabang ini pertama, ketiga, itu maksudnya. Kita ulang lagi ya. Kalau kalian perhatikan, ini ada 3 alat ukur. Masuk percabangan terukur besarnya berapa ini? Nah, kalau angkanya ini misalkan 40 ya per 100 dikali misalkan ini 1 ampere. Misalkan gitu ya. Jadi 0,4 ampere. Itu. Nah, ternyata di percabangan ada 2 lampu, lampu pertama, lampu kedua. Lampu pertama dan lampu kedua ini arus listriknya besarnya sama, tapi berbeda dengan arus yang masuk ini tadi. Bapak ulang lagi ya. Ini di titik cabang ya, atau di paralel ini, 2 lampu yang di paralel, lampu pertama kedua ini. Ternyata 2 lampu ini nyalanya sama-sama 20 per 100 kali 1. Misalkan itu. Atau ini juga 20 per 100 kali 1. Kalau ini yang masuk 40 per 100 kali 1 ampere. Oke. Apa maknanya ini anak-anak? Inilah perbedaan jika disusun secara paralel dibandingkan dengan disusun secara seri atau percabangan dan tidak percabangan. Dan ternyata pada rangkaian bercabang atau paralel atau rel sih, yang benar bagaimana ini menurut bahasa Indonesia? Paralel atau paralel? Lel atau rel? Bapak ikutlah mau lel atau rel, intinya bercabang itu ya. Oh paralel, ada yang lel, ada yang rel, boleh saja lah, boleh. Maknanya bercabang itu. Ternyata kuat arus listrik yang masuk di percabangan itu sama dengan ya jumlah dari yang ada di cabang ini, kan gitu. Kalau dikatakan ini L3, ini L1, L2, L3 sade sama dengan L1 ditambah L2. Jadi bayangan kalian itu misalkan gini di jambu 2 itu kan ada perempatan ya. Ada arus kendaraan yang dari arah mana itu sana atas itu Bantarjati. Indraprasta. Ada yang dari sini dari Ahmad Yani, ada yang dari Pajajaran. Dan itu kan nah ini ternyata jumlah kuat arus yang masuk sade sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Kalau yang keluar itu ada 2, ya ini dijumlahkan 1 dan 2. Yang masuk hanya ada 1, ya ini 1. Gitu. Gimana ya? Lebih mudahnya gimana ya? Ya ini sigma I in sade sigma I out. Jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Ini bedanya ya, kalau tak bercabang tadi, arus di mana-mana sama. Kalau secara matematis ditulis I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan I4, kan gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau di percabangan atau di paralel, maka jumlah yang masuk I sama dengan I1 ditambah I2 kalau ada 2 cabang. Kalau 3, ya I1 tambah I2 tambah I3. Nah, lebih jelasnya ini Bapak berikan contoh rangkaiannya seperti ini misalnya anak-anak ya. Yang pertama tadi kalau tak bercabang, ada 3 lampu ini. Lampu pertama, kedua, ketiga. Disusun secara seri. Maka arus di mana-mana sama menurut Kirchhoff. Oke? Matematisnya ditulis I itu ini. Yang maksud. Sade sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3.
3. Coba, siapa yang bisa menjawab ini? Langsung saja aktif ya. Jika I 2 ampere, berapakah I1, I2, dan I3? Yuk. Siapa yang bisa menjawab? Bisa dibantu Bu Linda ini? Ini misalkan Bapak beri pertanyaan nih, jika I, harus ini yang masuk ini, 2 ampere, pertanyaannya berapakah I1, I2, dan I3? I1 berapa? 2 naon? Pada FQ 2 ampere. 2 ampere. Oke. Rahita 2 ampere. Oke. Kalau I2 berapa? 2 ampere. 2 ampere. I3 berapa? I3 berapa? Ayo, I3 siapa yang? 2 ampere. Belum ada yang jawab. 2 ampere. 2 ampere. Oke, itu ya. Jadi jangan kalian terkecoh ya. Kecoh misalkan ini diberikan beberapa cabang lah, berapa, meskipun nanti di sini ya, meskipun belok dari sini. Nah, ini ada hambatan lagi, ada arusnya lagi, misalnya I4. Nah, kalau di sini bukan berarti ini merupakan paralel, tidak, tetap seri ya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi untuk arus listrik pada rangkaian tak bercabang di mana-mana sama. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya bercabang paralel? Bapak berikan 2 contoh gambar ini. Ilustrasinya seperti itu. Yang pertama, gambar yang pertama ini ada 5 arus listrik. I1, I2, I3, I4, I5. Coba titik cabangnya sini. Arus yang masuk siapa saja ini? I1, I2. I1 dan I2. I2. Arus yang keluar? I3, I4, I5. I3, I4, I5. Jadi menurut Kirchhoff tadi, sigma itu jumlah ya, jumlah kuat arus yang masuk nilainya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Jadi I1 ditambah I2 sama dengan arus yang keluar. I3 ditambah I4 ditambah I5. Gitu ya. Ini belum Bapak beri angka ini, belum Bapak beri angka, baru konsep. Gambar berikutnya ini ada 6 arus listrik. Titik cabangnya di sini. Oh. Coba arus yang masuk siapa saja? Dilihat dari panahnya ya. I4, I2, I3, I4. Oke. Kalau I1? Keluar. I1 yang keluar I6 dan I5. Menurut Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Jadi yang masuk dari I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I1 ditambah I5 ditambah I6. Jelas ya anak-anak ya? Ini hukum apa tadi? Hukum Kirchhoff. Nah, soal ini dipakai untuk ujian 3 tahun terakhir, ujian sekolah, ya, ujian sekolah. Hukum Kirchhoff juga ini. Yuk, kira-kira kalian bisa menjawab enggak ini? Ada.
Berapa? Berapa ampere? 2 ampere. Jadi I yang masuk ini 4 ampere. I1 sama dengan I3 1 ampere. Berapakah I2? Ayo silakan di chat boleh. Jawabannya ayo. Belum ada? Belum ada. Caroline 2 ampere. Caroline 2 ampere. Yuk. Roma 2 ampere. Alia 2 ampere. Malikan 2 ampere. 2 ampere, Pak. 2 ampere ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ternyata pinter-pinter Bu Linda ya, alhamdulillah. Iya. Ya. Jadi yang masuk 4 ampere. Yang keluar berarti I1 ditambah I2 ditambah I3. Kan gitu. I1 dan I3 sama-sama 1 ampere. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kayak anak SD ya ini. Jadi yang keluar ini baru 2 ampere, yang masuk 4 ampere. Jadi yang keluarnya kurang 2 berapa ampere. Kan gitu ya. 2 ampere. Jadi ternyata tidak susah ya. Tidak susah. Oh, ini soal yang pertama. Ujian sekolah berturut-turut di Kota Bogor waktu itu ada soal ini. Nah, berikutnya soal yang kedua ini. Nah, perhatikan. Ada berapa cabang ini? Cabang P, cabang Q, cabang S. Nah, ada 3 cabang kan? Tentukan nilai dari I1 itu ini. I2 dan I3. Jika I harus yang masuk 40 ampere, ya. Berapakah I1? Untuk menghitung I1, kita lihat titik cabang P. Itu kan? Titik cabang P di sini yang masuk 40 ampere, yang keluar ini baru 10 ampere dan 25 ampere. Kan gitu ya? 10 tambah 25 sama dengan 35. Oke. Jadi kalau begitu I1 ini yang keluar ini. Sama dengan berapa? Ya 40 dikurangi berapa ini tadi? 35 sama dengan 35 ampere. 5 ampere. Gitu ya, mudah ya? Ya, Pak. Jadi Alhamdulillah. Nah, ketawa. Ya kalau mudah mah ketawa. Maka Bapak tidak ingin ya, ini baru 50%, ini nanti tugasnya jangan sampai seminggu, kalau sudah lebih dari seminggu nanti tambah lagi tugas lagi, kan gitu ini. Ini banyak berlatih. Terus untuk menghitung I2 kita lihat titik cabang Q. Kalau titik cabang Q yang masuk berarti ini 10 ampere dan I1. I1-nya tadi berapa? I1 5 ampere. Jadi kalau begitu yang masuk berarti 10 ampere ditambah 5 ampere. 10 ampere tambah 5 ampere sama dengan 15 berapa? 15 ampere. 15 ampere. Jadi I2 ini 15 ampere. Gampang kan? Alhamdulillah gampang. Alhamdulillah gampang. Insya Allah. Insya Allah. Sehat. Udah pada sarapan belum ini tadi? Udah, Pak. Udah. Pantesan pada semangat ini. Harus semangat ya. Bapak sebenarnya kangen pada kalian ini, kalau ketemu langsung, Bapak beri banyak soal ini. Hah? Sama, Pak, kangen. Oh, kangen. Kemudian yang terakhir, I3. Ayo. I3, ini kita lihat titik cabang di S ya. Kalau di S yang masuk berarti I2 dan 25 ampere, kan gitu ya? Iya.
I2-nya tadi berapa? 15 ampere. 15 ampere ditambah 25 ampere. Itu nilai I3 sama dengan 40 berapa? 40 ampere. Salah, Deng. 40 ampere. Kok mudahnya bisa juga langsung yang masuk kan 40. I3 Iya. ini kan yang keluar pasti sama dengan 40 juga. Karena sigma ini ada yang gitu. Ya. Jadi misalnya nggak usah lihat yang rumus-rumus ini tadi lah. Oh, ini yang masuk 40 pasti yang keluar ini harus 40 ampere. Gitu ya? Paham ya? Paham. Berani lanjut? Lanjut. Hai. Pak. Nah, ini Bu Linda. Bisa dipoto ini. Ini soalnya ini. Nanti bisa dilihat di YouTube lah. Ini untuk tugas ada 3 soal ini. 3 soal untuk tugas. Tadi Bapak beri contoh sudah berapa soal. Nah, ini untuk tugas. Dipoto ya anak-anak ya. Atau nanti lihat di YouTube-nya aja lah. Soal latihan soal hukum Kirchhoff. Soal yang nomor 1, hitung kuat arus I1, I2, sampai I6, sampai ya. Jadi Bapak kasih sedikit. Nah, jadi Bapak untuk I1 kalian pernah sedikit kan di TCP ampere sehingga I1 sama dengan ini dikurangi. Betul enggak? Itu. Kemudian I3 pasti sama dengan yang masuk ini. Itu. Dan seterusnya kalian nanti itu yang masuk ini. Ini selesaikan sebagaimana yang Bapak contohkan. Ya, dan nanti begitu pula untuk soal nomor dengan harus yang keluar. Oke, itu sebagai syarat untuk mempelajari susunan hambatan listrik seri dan paralel, ya. Jadi 2 hukum Ohm dan hukum Kirchhoff itu dipakai sebagai syarat untuk mempelajari rangkaian listrik, rangkaian hambatan listrik seri dan paralel. Minggu yang lalu kalian sudah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan listrik, yaitu 1, panjang hambatan, 2, luas penampangnya, dan ketiga hambat jenis. Itu kan? Kemudian juga sudah mempelajari benda-benda yang termasuk dalam kelompok konduktor dan isolator. Ya. Nah, sekarang bagaimana nilai hambatan listrik kalau disusun secara seri maupun disusun secara paralel atau bahkan campuran yang sering kita temukan disusun secara campuran. Baik, jika disusun secara seri, ini ada 3 hambatan, R1, R2, dan R3. Ya, 3 buah hambatan listrik. Hambatan listrik itu satuannya apa, Nana? Satuan hambatan listrik. Ohm. Oke. Ohm. 3 buah hambatan listrik ini R1, R2, R3 bisa diganti dengan menggunakan hanya sebuah hambatan pengganti. Dilambangkan dengan RS. Ini hanya lambang saja ya, atau simbol saja, RS. Ada yang menerjemahkan RS, R seri, sebetulnya bukan R seri gitu. RS itu singkatannya R substitusi. Ya, substitusi kan substitusi itu kan pengganti ya. Si Ronaldo disubstitusi dengan buah Salosa, yang diganti kan gitu ya. Pemain pengganti. Nah,
Nilainya RS ini sama dengan ketiga buah hambatan yang disusun secara seri. Berapa nilai RS-nya? Kita dekati dengan dua hukum yang sudah kita pelajari tadi, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, gitu. Pada hukum Kirchhoff, kalau ada tiga buah hambatan ini disusun secara seri, arusnya bagaimana? I1, I2, I3. Samakah I1, I2, dan I3? Sama. Sama. Jadi, untuk rangkaian seri, tadi hukum Kirchhoff, menurut hukum Kirchhoff, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sama dengan juga I. I itu yang pada RS ini. Kalau I1 pada R1. I2 pada R2. I3 pada R3. Tapi tegangannya VAB ini tidak sama, tidak otomatis sama dengan VBC. Tidak otomatis sama dengan VCD. Namun jumlahnya VAB ditambah VBC ditambah VCD itu sama dengan VAD. Oke, paham ya anak-anak ya? Tegangannya itu. Jadi untuk tegangan misalnya baterai dipakai untuk menyalakan lampu senter, itu disusun secara baterainya susun secara seri atau paralel anak-anak? Disusun seri atau paralel coba? Baterainya ada 3 baterai dipakai untuk nyalakan lampu senter. Itu kira-kira kalau kalian pakai itu disusun baterainya susun seri atau paralel? Paralel. 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 Oh, kalau paralel, ya lampunya akan menyala sama Anda menggunakan satu baterai itu. Tapi kalau secara seri, ini bukan lampunya ya yang disusun, tapi baterainya atau tegangannya. Tapi kalau secara seri tegangannya ini, ya ada 3 tegangan, 3 baterai, 1, 2, 3. Nilainya itu sama dengan jumlah ketiga baterai tersebut. Sehingga kalau satu baterainya itu nilainya 1,5 volt, kalau 3 baterai berarti 3 kali 1,5. Itu kalau secara seri. Tapi kalau secara paralel mau 3 baterai, 10 baterai, 100 baterai, sama artinya hanya menggunakan satu baterai saja. Maaf ya, kasarannya dikatakan kita goblok itu menggunakan baterai disusun 10 baterai secara paralel untuk menyalakan lampu senter. Itu sama artinya hanya menggunakan satu baterai, lampunya tetap redup. Tapi kalau secara seri maka akan menghasilkan menghasilkan tegangan yang lebih besar. Ingat, tegangannya bukan arusnya. Itu ya. Jadi kita ulang lagi ini. VAD atau V keseluruhan ini V sama dengan V pada R1 ditambah V pada R2 ditambah V pada R3. Ini konsepnya seperti itu. Nah, V menurut hukum Ohm kan sama dengan I kali R. Oke? Kalau VAD sama dengan ya I kali RS, R substitusi tadi. Kalau VAB sama dengan I kali R1. VBC sama dengan I kali R2. Atau I2 kali R2. VCD I3 kali R3. Sementara katanya tadi menurut Kirchhoff I di mana-mana sama kalau secara seri. Sehingga ini bisa dicoret. I, coret. I. Gitu ya. Jadi tinggal
RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kesimpulannya, ada 3 hambatan listrik disusun secara seri. Nilai R penggantinya, RS atau R total. R seluruhnya, boleh saja. R seluruh, R pengganti, R total, sama dengan jumlah ketiga hambatan tersebut. Kalau ada 3, kalau ada 4, 5, 6, ya dijumlahkan seluruhnya. Itu kalau hambatan disusun secara seri. Nilai penggantinya jumlah dari seluruh hambatan tersebut. Nah, bagaimana kalau disusun secara paralel? Nah, ini ada 3 buah hambatan juga disusun secara paralel, R1, R2, R3. Arus yang mengalir pada R1, I1. Arus yang mengalir pada R2, I2. Arus yang mengalir pada hambatan I3. Ketiga buah hambatan ini juga bisa diganti dengan menggunakan hanya sebuah hambatan pengganti. Kalau hambatan pengganti rangkaian seri tadi namanya RS, tapi kalau untuk paralel RP. Ini kebetulan ya pas lambangnya kok ngepas ya Bu Linda ya. RP dianggap R paralel. RS R seri. Tapi sebetulnya itu singkatan dari R substitusi ya. Atau bahasa Indonesia R substitusi itu kan apa? Pengganti ya. RP berarti ya R pengganti sebenarnya gitu. Tapi nggak apa-apalah kalau kalian tangkap RP itu pengganti R paralel. RS pengganti R seri, nggak apa-apa. Ya. Jadi ketika hambatan disusun secara paralel, berapa nilai hambatan penggantinya? Kan gitu ya. Kalau disusun seri tadi dijumlahkan seluruhnya. Tapi kalau disusun secara paralel, nah, tadi Bapak sampaikan kalau disusun hambatan listrik, ini tegangannya yang berlaku pada R1 namanya V1 atau VAB. Tegangan pada hambatan R2 ya VAB juga atau V2. V3 tegangan yang berlaku pada R hambatan ketiga juga VAB juga. Hambatan pengganti tegangannya juga VAB juga. Jadi tadi Bapak katakan V di mana-mana sama jika disusun secara paralel. Tadi mohon maaf, Bapak katakan goblok kalau menggunakan 10 baterai disusun secara paralel. Itu sama artinya hanya menggunakan 1 baterai. Bapak pernah membuat soal untuk ujian begini. Ada 10 baterai disusun masing-masing nilainya 1,5 volt. Berapakah tegangan pengganti atau tegangan yang berlaku jika 10 baterai tersebut disusun secara paralel? Ya, 1 baterainya 1,5 volt. Ada 10 baterai. Itu pilihan yang pertama, yang A itu Bapak tulis 150. Nah, langsung dipilih 150. Alhamdulillah dengan cepat, tepat, salah. Kan gitu ya. Yang 1,5 volt Bapak simpan jawabannya di D. Itu ya. Ingat ya, ada 10 baterai disusun secara paralel, nilainya sama artinya dengan hanya 1,5 volt. Tapi kalau disusun secara seri, menghasilkan tegangan 150 volt. Hati-hati itu. Nah, tapi arus listriknya yang mengalir ini menurut Kirchhoff, I arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ini. Sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ini hukum Kirchhoff. Setelah hukum Kirchhoff kita pakai hukum Ohm. Hukum Ohm mengatakan I sama dengan V dibagi R. Kan gitu ya? Iya. Kalau I1 ya V dibagi R1. I2 V dibagi R2. I3 V dibagi R3. Nah, V-nya tadi sama. Ya, bisa dicoret kan? Sehingga tinggal 1/RP
sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi kesimpulannya, kalau hambatan disusun secara paralel, nilai penggantinya jangan 1/RP sama dengan jumlah dari 1/R tadi. 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, untuk seri mudah. Kalau ada soal menghitung. Tapi untuk paralel ini biasanya pecahan itu anak-anak agak-agak liar ya. Oke. Pak beri contoh soal ini. Nah, 3 buah hambatan listrik masing-masing nilainya 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. 2, 3, 6. Tentukan hambatan penggantinya jika ketiga hambatan tersebut A disusun secara seri. Nah, ini seri. Tak, 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 tak. B disusun secara paralel. 1, 2, 3. 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. Berapakah hambatan penggantinya? Nah, jika disusun secara seri sama dengan ya 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 6 ohm. Betul kan? Nah, dijumlahkan sama dengan 11 ohm. Tapi kalau disusun secara paralel, ya 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 3 ditambah 1/R sama 2 ditambah 1/6. Hati-hati anak-anak ini. Bicara matematiknya 2, 3, dan 6. Disamakan penyebutnya menjadi 6. Oke? 1 menjadi 6 dikali 3. 1 menjadi 6. Ini 2, maaf. 2 menjadi 6 dikali 3. 3 menjadi 6 dikali 2. Kan gitu ya? 6 menjadi 6 dikali 1. Kan gitu ya. Jadi disamakan penyebutnya menjadi 6 semua. Sehingga 1/2 itu sama dengan 3/6. Ditambah 2/6. Ditambah 6/6. Sama dengan 11/6. Hati-hati jangan selesai di sini. Anak-anak biasanya selesainya di sini. Ini masih 1/RP. Padahal yang ditanya adalah RP. Jadi RP-nya itu dibalik ini. 6/11 ohm. Jadi ini kecil ya, tidak ada 1 ya. Jadi kalau disusun secara seri menghasilkan hambatan yang besar ini. 2, 3, 6 menjadi 11. Tapi kalau disusun secara paralel menghasilkan hambatan yang lebih kecil. Nah, ini manfaatnya biasa dipakai untuk para ahli elektronik itu. Misalkan satu rangkaian elektronika, televisi atau radio membutuhkan hanya 100 ohm hambatan misalkan. Tapi resistor yang ada dijual komponen resistor nggak ada yang nilainya 100 ohm. Bagaimana caranya? Yang ada misalkan 1000 ohm. Padahal yang dibutuhkan hambatan itu di rangkaian itu hanya 100 ohm. Itu ya. Kalau kita paksakan masang di 1000 ohm, maka hambatannya kan kegedean. Kalau hambatannya kegedean, maka arus yang mengalir akan lebih kecil. Kan gitu ya. Si ahli elektronika cerdas menggunakan beberapa hambatan yang nilainya 1000 tadi disusun secara paralel sehingga menghasilkan nilai 100 ohm yang dibutuhkan.
oleh komponen elektronika tersebut. Nah, sebaliknya, kalau misalkan yang dibutuhkan 1000 ohm, kok tidak ada nilai resistornya yang di pasaran itu, yang dijual-jual komponen yang 1000 ohm, adanya hanya 100. Kalau kita pasang hanya satu hambatan yang nilainya 100, padahal yang dibutuhkan itu 1000 ohm, kan kurang hambatannya. Kalau kurang, bagaimana nasib arus? Hambatan kurang, maka arusnya kegedean kan. Kalau arusnya kebesaran, maka akan bisa membakar komponen yang lain. Biasanya komponen elektronika kalian, televisi atau radio itu kalau hambatannya kurang akan berbau asap, yang berbau yang nggak sedap itu ya, kebakar. Jadi gitu. Ya, harus disusun secara seri untuk menghasilkan hambatan yang lebih besar. Itu manfaatnya di alat-alat elektronika, hambatan listrik. Baik. Contoh berikutnya ini. Ini kelihatan sepintas kan kayak paralel ya. Padahal ini seri, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. 6 hambatan disusun secara seri. Berapa nilai penggantinya? Ya jumlahkan aja semua. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3 ohm. Gitu. Kalau disusun secara ini campuran yang Bapak katakan tadi, campuran. Ya. Nah, 6 dan 3 disusun secara paralel. Kemudian diserikan dengan 4 ohm dan 3 ohm. Jadi ini ada 2 langkah. Hitung dulu R paralelnya, baru kemudian diserikan dengan 4 ohm dan 3 ohm. Paralelnya 1/6 ditambah 1/3. Itu 1/Rp. Jadi sama dengan 3/6. Rp-nya berarti sama dengan 2 ohm. R paralelnya ini 2 ohm. Jadi 2 hambatan ini 6 dan 3 bisa diganti dengan hanya sebuah hambatan pengganti 2 ohm. Setelah tahu ini 2 ohm, maka diserikan dengan 4 dan 3 ohm. Nilai akhirnya hambatan penggantinya adalah 2 ohm ditambah 4 ohm ditambah 3 ohm. Jadi sama dengan berapa? 4 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 9. Kira-kira pusing nggak anak-anak ini? Enggak kan? Paham ya? Sampai di sini? Nah, sekarang ini Bu Linda. Kalau anak-anak sudah paham, gimana Bu Linda ini ada apa namanya? Kuis ini. Oke, anak-anakku, Ya? silahkan perhatikan gambarnya ya. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan link menti.com ya. Untuk link menti.com ini nanti kalian perhatikan pertanyaan yang akan diberikan oleh Pak Aling. Nanti jawabnya itu semua melalui www.menti.com. Jadi silahkan tulis kodenya 4888, sebentar bicara dulu ya, 4888414. Oke, kita buka dulu. Saya share screen dulu ya, Pak ya. Yuk. Coba Pak, Ibu diulang. Menti. Ada di chat. Pertanyaannya apa, Pak? Ada 4, Bu, pertanyaannya, Bu. Jadi 1 dulu ya. Iya. Bentar. Bisa disebutkan ini apa soal? Satu-satu atau yang pertama dulu, Bu? Yang A ya, yang A dulu ya. Yang A dari ke-7 rangkaian tersebut, ya kan sama-sama menggunakan ini sama-sama menggunakan 4 hambatan yang nilainya sama.
Gitu ya. Misalkan nilainya R semua ini, R. Tapi disusun berbeda ini. Ada 7 buah formula rangkaian hambatan. Pertanyaan yang A, rangkaian yang nomor berapa? Ini kelihatan enggak, Bu? Di situ. Nanti di-share. Nanti di-share ya. Disebutkan dulu aja pertanyaannya. Soal yang pertama itu mana ya? Rangkaian yang nomor berapa yang R penggantinya terbesar? Rangkaian nomor berapa yang R penggantinya terbesar? Jadi nanti jawabannya ya R1 atau R2 rangkaian yang pertama atau kedua, ketiga, 4, 5, 6 atau ke-7. Gitu. Itu yang soal yang pertama. Satu dulu, Pak. Satu-satu. Dari ke-7 rangkaian tersebut, rangkaian nomor berapa yang R penggantinya terbesar? Silakan. Iya. Sudah bisa? Ini gambarnya ya. Ibu share gambarnya. Oke. Kita hide dulu gambarnya. Sudah ada yang masuk? Oke, ada yang R pertama. R pertama. Sudah berapa orang yang chat? 3 orang. 3 orang. Ayo, siapa lagi? Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini di screenshot ya. Oke, bentar. Oke, ini gambarnya silakan lagi. Mana yang R terbesar? Diberi waktu. Boleh sambil di yang chat sambil dicatat aja, Bu, siapa-siapanya begitu. Bisa nanti bisa untuk penilaian juga ini sambil penilaian proses ini. Sebentar. Kalau itu berarti nanti di chat aja, Pak. Ini untuk uji coba aja ya menggunakan. Uji coba. Oke. Kalau ada yang sudah chat lebih dari 10, berarti langsung direspon gitu ya kita ya. 8, 9, 10, 11. 11. Oke, ada 13 orang. Kita Udah ada 13 orang, jawabannya semua sama. Nah, ini Pak hasilnya. Kelihatan Bapak? Ini jawaban anak-anak nih. Nanti kalau siapa yang jawab bisa kita download nanti namanya. Ya, paling banyak menjawab rangkaian 1. Rangkaian pertama ya, paling banyak. Ada yang berbeda? Tidak rangkaian pertama? Yang 6, 7. Oh, ada yang 7. Selain jawab R1 atau R7 ada? Rangkaian pertama, rangkaian 7 ada? Ada 3 dan rangkaian 6. Oh, 3 dan 6 ada, masih ada ya. Enggak apa-apa lah, masih ada. Oh. Oke, kita udah 27. Kita stop dulu ya. Stop ya. Kita stop. Sekarang share dari Bapak lagi. Baik, langsung lanjut atau direspon, Bu? Direspon dulu atau direspon. Bapak aja. Hah? Bolehlah. Anak-anak, tadi Bapak sudah memberikan contoh, beberapa contoh, terutama contoh yang pertama ini tadi. Nah, kalau disusun 3 buah hambatan disusun secara seri, ternyata akan menghasilkan hambatan yang lebih besar. Kan itu? Kalau disusun secara paralel, ternyata akan menghasilkan hambatan yang lebih kecil. Nah, ini jika, ada 7 ini. 7 formula ini. Yang disusun secara seri semua, susunan yang keberapa ini anak-anak? Ya? Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7? 1. Sama, Pak. 1.
Kalau disusun secara seri semua, ini akan menghasilkan hambatan yang paling besar, kan gitu ya? Besar. Tapi, nah ini pertanyaan berikutnya nggak usah direspon Bu nanti, nggak usah direspon ya. Karena kan sebaliknya ya, sebaliknya. Pertanyaan berikutnya yang paling kecil berarti yang disusun semuanya secara paralel kan gitu ya. Yang disusun secara paralel yang susunan yang keberapa ini anak-anak? 1, 2, 3, ke 7. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, mana yang menghasilkan susunan mana yang menghasilkan R pengganti paling besar? 1. Susun 1. Yang paling kecil? 7. Yang paling kecil? 7. 4. 7. 7. Itu sebenarnya pertanyaan yang B itu. Yang paling kecil yang 7. Nah, berikutnya ini. Soal yang ketiga sebetulnya. Dari ketujuh susunan ini, adakah yang mempunyai nilai R pengganti yang sama? Kalau ada, susunan yang berapa dan berapa gitu. Adakah yang memiliki nilai R pengganti yang sama? Sebutkan. Misalkan yang sama 1 dengan 7. Nah, itu kan nggak mungkin 1 dengan 7 ya. Itu sebetulnya. Oke. Berapa menit lagi Bu sambil saya tak coba minum dulu sebentar ya. Yang mau menjawab silakan jawabannya di chat ya. Dihitung-hitung dulu. Ini soalnya hoax. Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke. Mana lagi baru dua nih? Oke, baru dua yang menjawab. Oke, ada Dara, Saskia, ada Danis. Sudah ada berapa? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua lagi. Lebih dua. Aku nggak bisa mencet keyboard mah. Bunyi laptop gue tadi gimana? Bisa dicat. Ayo, siapa sih lagi ngomong? Alhamdulillah. Nah, paling sudah. Oke, ini ada jawaban. Ada? Sudah berapa? Ini ada jawaban 4 dan 5 dari 4 dan 5 dari siapa itu? Kelas? 9H. 9H. Real. 9H juga 4 dan 5. Kemudian 9G ini siapa ya? 4 dan 5 juga. 4 dan 5. 9D 2 dan 9D siapa itu, Bu? 9D kok nggak kebaca ya? 2 dan 6. Saskia. Iya ya. Yuk, ada lagi? 9 Azril. G. Azril yang 3 dan 4. Oh, 4 dan 5. Dara 9I 57. 5 dan 7. Farhan 9H 2 dan 2 dan 6. Yuk, 9 ABC mana ini? kedengeran belum muncul. Belum kedengaran.
ABC belum. D, E. Danis 9F 2 dan 6. 2 dan 6. Anun 9D 4 dan 8. 4 dan 8. Aman 9G 4 dan 5. 4 dan Joy 5. 9C 1 dan 6. 1 dan 6. Samuel nih udah ada kelasnya. 5 saja. 5. Oh, yang sama 5 saja. Malikan Oh, demo. 9G 4 dan 5. 4 dan 5. Alia Terus juga sama 459H. 9H, 4 dan 5. Farel 9G 4 doang. 4 doang. Barista 4 dan 5 rata-rata 4 dan 5. Ada Wifa, ada Naila. Wifa dari S9D ya? 9D 4 dan 5. Ya. Ya. Oke. Ini 9E-nya belum ada itu. Sani ini ada Sani 5 dan 6. 5 dan 6. Yang beda nih jawabannya. Ini ada Robi 9B 1 dan 3. 1 dan 3. Oke. Oke. Top. Nah, nanti boleh bisa kasih penghargaan apapun juga jawaban anak-anak Bu ini sudah ada perwakilannya semua. Ada yang 2 dan 6, 4, 5, 5, 7, 2 dan 6, 4, 8, 5 doang, ada 4 doang. Itu. Mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak ya. Oke, nanti kalian simpulkan sendiri mana yang sama. Kalau ini 4 buah hambatan, misalkan masing-masing nilainya R. Kalau 4 berarti R tambah R tambah R tambah R sama dengan 4R. Itu yang pertama. Ya, 4R. Kemudian yang kedua, RR. Nah, ini yang seri paralel ini kita hitung dulu. R dan R diserikan menjadi setengah R. Kan gitu ya. Setengah R ditambah R sama dengan 2,5 R. Oke? Yang pertama tadi nilainya 4R, yang kedua 2,5 R. Catat ya itu nilai-nilai. Jadi nanti sama mana yang sama, sehingga di akhir akan Bapak minta untuk mengurutkan dari yang urutan terbesar dan terkecil. Yang ketiga, ini yang paralel ada RRR. Dengan cepat nanti kalian hitung kalau RRR berarti nilainya 1/3 R. Oke? R dan R ini yang kedua ini RR berarti setengah R. RRR di paralel 1/3 R. 1/3 ditambah R sama dengan 1/3 R. Itu untuk susunan yang ketiga. Yang sudah kita hitung tadi 1, 2, dan 3. Nah, kalau yang ke-7 berapa 7? R disusun secara paralel jadi 1/4 R. Oke? 1/4 R. Ini tadi yang ketiga 1/3 R. Yang pertama 4 R. Yang kedua 2,5 R. Nah, ini yang ke-6. 6. Tadi ada yang 6. Yang 3 ini seri jadi RR 3R. 3R dengan R di paralel. Menghasilkan berapa? Jadi 1/3 R ditambah R ditambah 1 per berapa ya? Kalau R itu kan berarti 3/3 atau 1/1 R. 3/3 R ditambah berapa ini? 1/3 R sama dengan 4/3 R. Itu 1/R-nya menjadi 3/4 R. Kalau dibalik kan gitu. Jadi yang ke-6 ini nilainya 3/4 R, bukan 4/3 ya. Betul enggak? R kan 3R. Ini R. Jadi 1/3R ditambah 1/R. Kan gitu ya. Disamakan penyebutnya menjadi 3 semua. Jadi nilainya yang 6 ini 3/4. Kemudian yang ke-3 dan 4 tadi banyak, terutama yang
menjawab 4 dan 5 ya. Kalau 3 kan udah 4 dan 5 tadi kan yang paling banyak kelas 9G, Bu, ternyata, Bu. 9G banyak yang jawab 4 dan 5. Yang 4. Nah, ini RR di paralel jadi setengah R. Ya, ini setengah R tambah setengah R sama dengan 1 ditambah 1, 2. 2 per 2R ada nilainya yang 3 ini 1R atau R saja. Begitu pula yang kelima. Ini 1R. 1R jadi 2R. 1R, 1, 2R. 2R, 2R diparalelkan. Sama dengan 1/2R ditambah 1/2R. Sama dengan berapa? 2 per 2R juga sama dengan R. Jadi kalau begitu yang sama tadi nilainya sama-sama R yang mana? Bapak ulang lagi ya hasilnya ya. Yang pertama tadi ini 4R, yang kedua 2,5 R, yang ketiga 1/3 R, yang keempat R, yang kelima R, yang keenam 3/4 R, yang ketujuh 1/4 R. Jadi kalau begitu yang sama yang mana? 4 dan 5 ya. 4 dan 5, 4 Pak. dan 5. 4 dan 5, Ya, Pak. tepuk tangan untuk tadi yang memilih 4 dan 5. Kasih bonus, Bu, kasih bonus Bu nanti. Wih, dan 5, benar. Wih, 4 dan 5. Nice. Jadi pertanyaan yang terakhir coba langsung dijawab aja, nggak usah pakai chat ini yang spontan ya. Ayo, semangat. Ayo. Pertanyaan terakhir. Urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil yang mempunyai nilai hambatan penggantinya. Dari yang terbesar dan sampai terkecil. Dari 7 buah susunan tadi. Sebutkan dulu nama dan kelas sebelum menjawab. Sebutkan. Yuk. Tadi udah dicatatkan, tinggal menyebutkan. Ini 1. Ayo. Karena nanti biasanya kalau soal ujian ada kayak gini. Pak, ini ada jawaban di chat, Pak. Ada chat, nggak apa-apa aja. Itu berapa itu? Gabriel. Gabriel berapa? Urutannya gimana Gabriel? 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7. Dari yang terbesar ke terkecil hambatan penggantinya. Ini kurang tahu, Pak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terbesar tadi mana? 1 atau 7? Hambatan terbesarnya, nah. 1, Pak, yang terbesar. Dengan 4 terbesar. Jadi kalau urutan yang terbesar berarti 1. 1. Yang terkecil Ya, 7. yang 7. 7. Berarti urutannya 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tadi ada yang sama tadi gimana ya sama? Sampai 7. sama ini, Pak. Iya, ada 1 lain jadi 4 dulu. Apa 4 dulu gimana? atau 5 dulu? 4 dulu kan 4. Kalau sama urutannya gini. Ya, gimana? Dari 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. habis 4 apa? 5. Nggak usah sebutkan salah satu aja kalau sama gitu. 4, 7. Oh, 4,6, 4,6,7 kan gitu ya? Atau boleh juga 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kan sama tadi. Benar enggak? Betul. Oke, paham ya? Lumayan, Bapak tadi bisa sambil minum ini. Alhamdulillah. Yang terakhir mungkin Bu, udah 1 jam lebih ini. Ya. Nah, ini Bapak kaitkan hambatan listrik dengan hukum Ohm yang sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Ada soal seperti ini. Ini sering. Justru kesimpulan di listrik dinamis di soal ini, Bu. Nanti minggu depan jika pada rangkaian tertutup Bapak kaitkan dengan GGL atau tegangan jepit juga itu ya. Yang sekarang ini belum ada tegangan jepit, artinya V-nya ini masih terbuka ini. Kalau terjepit lambang ini sebetulnya bukan V, E itu. Kalau
belum tegangan jepit. Nanti kalau tegangan jepit ini ada R kecil hambatan dalamnya. Itu minggu depan lah. Sekarang yang ini aja dulu. Ya. Ada 3 hambatan disusun secara campuran. R1, R2, R3. Ya. Dihubungkan dengan tegangan listrik 18 volt. Pertanyaannya yang pertama, tentukan kuat arus listriknya. Kuat arus listrik berarti I ini ya. Berapa I? Yang kedua, tentukan nilai I1 dan I2-nya. Yang ketiga, tentukan tegangan pada AB dan tegangan BC, berarti VBC dan VAB. Ya. Atau kalau dibuat menjadi 4 pertanyaan, ya yang pertama biasanya Bapak tanya ini, tentukan hambatan totalnya, R totalnya atau R pengganti seluruhnya itu tadi. Baru kemudian yang kedua, kuat arus listriknya. Yang ketiga, I1. Keempat, I2. Dan tegangan pada masing-masing hambatannya ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, anak-anak, 2 konsep tadi yang utama. Jadi intinya di listrik dinamis ini, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Sehingga bisa menyelesaikan rangkaian hambatan listrik ini. Oke. Untuk menghitung kuat arus listrik kita harus tahu hambatan total yang berfungsi di dalam rangkaian campuran ini. Ya, kita hitung dulu R paralelnya. R1, R2, 6 ohm, 3 ohm diparalelkan, hasilnya RP-nya adalah 2 ohm. Jadi 1/6 ditambah 1/3. Sama dengan 3/6. RP-nya 6 dibagi 3, 2 ohm. Ini 2 ohm, R paralel. Kemudian diserikan dengan 4 ohm. 2 ditambah 4 sama dengan 6 ohm. Ini R totalnya. Atau R serinya, R totalnya adalah 6 ohm. Nah, setelah kita mendapatkan hambatan totalnya 6 ohm, baru kita pakai hukum Ohm untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Berapa kuat arus listriknya? Dengan menggunakan konsep hukum Ohm. I sama dengan V dibagi R. V-nya 18, R-nya 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3 ampere. Jadi arus yang mengalir dari I ini pada rangkaian tersebut adalah 3 ampere. Ada yang jawab, Pak. Hah? Tani jawab juga. Betul, 3 ampere juga. Iya. Ya, ini sebetulnya kuncinya di satu soal ini, Bu. Kalau nanti ulangan boleh di listrik dinamis itu kita buat satu soal ini yang misalkan Bapak tambah lagi nih R1, R2, R3 gitu. Nanti satu soal tapi udah ada konsep hukum Ohm, Kirchhoff, kemudian rangkaian seri paralel. Baik, berapa kuat listriknya I1 dan I2-nya? Nah, ini nanti kita cek menggunakan hukum Kirchhoff. Kalau I-nya di sini 3, pasti I1 dan I2 dijumlahkan sama dengan 3. Gitu. Nah, kita pakai perbandingan bisa ini. Perbandingan I1 banding I2. I dan R itu kan berbanding terbalik. Menurut hukum Ohm. I1 banding I2 sama dengan 1/R1 berbanding 1/R2. R1-nya 6, R2-nya 3. Jadi I1 banding I2 sama dengan 1/6 dibanding 1/3. Ini kan tidak bilangan bulat. Supaya menjadi bulat, coba kita sama-sama kalikan dengan 6. Karena di sini penyebut yang terbesar 6. Ya, kita kali 6. Jadi 1/6 dikali 6 sama dengan 1. 1/3 kali 6 sama dengan 2. Jadi perbandingan antara I1 dan I2 sama dengan 1/2. Ingat, ini perbandingan. Bukan nilai sebenarnya, meskipun akhirnya nanti nilai sebenarnya I1 dan I2 itu 1 ampere, 2 ampere.
Tapi tidak otomatis sama dengan itu perbandingannya, ya. 1:2. Kalau I1-nya 1, I2-nya 2. Kalau I1-nya 2, I2-nya 4. Kan gitu, ini perbandingan. Oke, tapi kita ingat, I yang masuk hanya 3 tadi. I yang keluar jumlah I1 dan I2 harus juga sama dengan 3. Nggak mungkin lebih dari 3. Maka dengan menggunakan perbandingan ini, untuk menghitung I1 sama dengan 1 dibagi 3 dikali arusnya tadi, 3 ampere. Bapak ulang lagi ya. 1/3 kali 3 ampere. Itu I1. Kalau I2 berarti 2/3 kali 3 ampere. Nah, I1-nya. Jadi kan 1/3 kali 3 ampere sama dengan 1 ampere. I2-nya boleh dihitung tadi 2/3 kali 3 ampere atau boleh juga langsung I masuk kan sama dengan tadi 3. I keluar ini baru 1. Maka I2-nya pasti 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ampere. Boleh kita cek. Nah, I2 2/3 kali 3 ampere sama dengan 2 ampere. Sehingga kalau kita cross check ke hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ini. I masuk ini 3, I1 1 ampere, I2 2 ampere, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Itu. Ya. Baik, kemudian yang C. Tegangan AB. AB. Ini berarti tegangan pada hambatan 4 ohm. Berapa tegangan pada hambatan 4 ohm? Arusnya tahu ini. Arus yang mengalir di I ini berarti kan tadi 3 ampere. Hambatannya 4 ohm. Maka menurut hukum ohm, tegangan V sama dengan I dikali R. I-nya 3 ampere, hambatannya 4 ohm, 3 dikali V kan sama dengan I kali R. Betul enggak? V sama dengan I kali R. 3 dikali 4 sama dengan 12 volt. Itu hambatan, tegangan pada hambatan 4 ohm atau tegangan AB, VAB. Nah, sudah Bapak siapkan ini. VAB sama dengan I kali R3 sama dengan 12 volt. Berapakah VBC? Ya, sebetulnya ini hitungannya agak bisa secara matematis atau bisa langsung kalian kalau soal pilihan ganda tak kudu repot ya. Kalau ditanya berapa VBC, sudah tahu ini VAB-nya itu 12 volt, V-nya ini 18, berarti VBC ya 18 volt dikurangi 12 volt. Kan gitu ya. Kita cek coba. Apakah sama dengan 6 volt nanti. Ya. Bisa kita hitung VBC itu sama dengan V1 atau V pada R1. Atau juga sama dengan V pada R2. Kalau V pada R1 sama dengan I1 kali R1. I1-nya tadi 1 ampere, R1-nya 6 ohm. 1 dikali 6 sama dengan 6 volt. Kan itu. Atau boleh juga VBC sama dengan I2 kali R2. I2-nya 2 ampere, R2-nya 3 ohm. 2 dikali 3 sama dengan 6 volt juga. Sama kan? Atau juga tadi yang Bapak sampaikan tadi, VBC sama dengan V dikurangi VAB. 18 dikurangi 12. Jadi kalau Bapak kasih satu soal ini, nanti untuk menghitung VBC, Bapak tidak menyalahkan kalau kalian menggunakan cara apa saja. Ya, mau menghitung VBC itu I1 kali R1, mangga. Mau RI2 kali R2, silahkan. Mau V dikurangi VAB, monggo. Ya.
Boleh saja. Paham nggak ini anak satu soal? Satu soal aja dipahami ini. Ini gongnya sebetulnya hari ini Bapak akan menjelaskan ini satu soal ini yang sangat esensi, sering sekali setiap tahun ini keluar di dalam ujian. Ya. Tapi harus tahu konsep tadi, hukum Ohm, Kirchhoff, rangkaian hambatan listrik seri dan paralel. Silahkan. Ayo, mangga. Satu soal ini yang belum paham. Ya, silahkan bisa kalian langsung tanyakan saja ini. Kalau kalian paham ini, nggak masalah, no problem. Kalau ini nanti R-nya Bapak tambah satu lagi, misalnya R1, R2, R3. Jangankan 3, 4, 5, boleh. Konsep sama. Gitu ya. Gimana, siap? Siap diberi tugas? Tadi tugas yang untuk dikumpulkan untuk malam seminggu ke depan, baru yang Kirchhoff ada 3 soal. Yang untuk hambatan listrik ini, rangkaian seri paralel kan belum ya? Belum. Mau berapa soal lagi, anak-anak? Karena soal di buku paket kalian sangat terbatas ini. Nggak ada yang seperti ini. Ada tentang hukum Kirchhoff sudah kalian jawab di tugas pertama. Itu soal nomor berapa ya? Yang jawabannya lampu kedua sama dengan lampu pertama, itu kan hukum Kirchhoff itu. Itu tugas yang pertama di buku paket. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ini 2 soal aja. Jadi nanti 5 soal Bu Linda untuk minggu depan. Minggu kemarin 5 soal juga ya. 5 soal juga, nanti hari ini insya Allah Bapak periksa yang tugas minggu yang lalu. Ya. Kalau untuk tugas minggu depan 5 soal juga. Kirchhoff ada 3. Nah ini yang seri paralel ini ada 2 soal. Jadi 5. Atau mau ditambah lagi anak-anak? Cukup apa masih kurang? Sudah cukup, Bu. Cukup. Nah, kan waktu seminggu kan di rumah aja kan. Kalau kamu betul-betul paham tadi, langsung Sani biasanya gini Bu, Fani atau Wifa atau siapa itu langsung mencoba mengerjakan ini. Penasaran kan itu ya. Oh, nah, ini. Sani mah nambah. Nanti si Sani nambah. Untuk Sani nambah ya, boleh nanti. Japri aja Sani. Kayak tadi kamu baru mengumpulkan yang tadi lewat WA sih. Oh, yang lain sudah pada ini. Cukup. Cukup. Waduh, jangan sampai muntah, jangan maaf, Bapak, anak-anak ya. Kalau kalian boleh kalian kerjasama juga dengan teman-temannya ya. Boleh tanya kepada orang tuanya, boleh tanya kepada kakaknya, boleh yang sudah pernah belajar ini. Jangan sampai kalian stres sendiri ya. Kalau nanya kakaknya nggak bisa, nanya ke temennya. Nanya temennya nggak bisa, nanya ke teman kelas yang lain juga. Nanya ke teman kelas yang lain juga nggak bisa, nanya ke gurunya. Nanya ke gurunya nggak bisa, ya bubarkan saja. Gitu. Jangan sampai, intinya jangan sampai kalian stres ya anak-anak ya. Ini Bapak hanya sengaja Bapak Bapak kasih untuk kalian berlatih. Biar di rumah saja ya, di rumah nggak kemana-mana, di rumah saja kalian ngerjakan lagi. Siap anak-anak? Siap? Belum ada suaranya ini? Hai, siap. Halo, siapa? Insya Allah siap. Insya Allah. Bu, tadi yang soal Kirchhoff tadi kalau semangat siap, begitu nyampe ke ini siapnya lo-nya siap. Ayo coba Bapak ingin dengar semangatnya. Siap anak-anak? Siap. Pak. Sekali lagi, kalian sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap berlatih soal ini anak-anak? Siap, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat, masih terus ini atau cukup sampai sini dulu?
Cukup, Pak. Cukup. Ini masih ada satu lagi, Pak ya. Berarti masih muntah, Pak, dua muntah. pertemuan lagi ini anak-anak untuk listrik dinamis ya. Yang ini muntah, Mudah-mudahan Pak. minggu depan yang ini Bapak kaitkan dengan hukum Ohm pada rangkaian listrik tertutup itu satu. Langsung nggak pakai teori, langsung ke soalnya gitu. Terus konsep berikutnya energi dan daya listrik, ya, energi dan daya listrik itu untuk pertemuan minggu depan, ya. Mudah-mudahan satu pertemuan lagi selesai, Bu, sehingga siap-siap berarti pas ya. Ini sudah berapa pertemuan ini? 3 ya. 3 pertemuan listrik dinamis, 4 pertemuan selesai. Pertemuan kelima siap ulang ya anak-anak ya, penilaian harian ya. Siap. Insya Allah. Gimana? Senang anak-anak belajar fisika? Senangnya kok terpaksa gitu. Jangan terpaksa. Bapak. Yuk. Nanti ulangan hariannya pakai Google Formulir aja, Pak. Oh, nanti tergantung nanti. Udah request aja, Tara. Nah, tinggal request saja. Bapak paling nanti soalnya 1 atau 2 soal saja. 1 soal tapi kayak begini ya kan, 1 soal ini kan udah ada konsep hukum Ohmnya. Kan gitu ya. 1 soal tapi beranak bercucu. Beranak. Maunya begitu ya. Dari 1 soal ini Bapak bisa mengetahui kamu paham enggak tentang arus listrik, tegangan listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian seri paralel, kan gitu. Udah 1 bab kan isinya itu ya, listrik dinamis. Oke? Paling nanti kalau 2 soal yang berikutnya siap-siap soal urian aja ya Bu Linda ya nanti ya ini ya. Nah, kalau soal urian berarti kalian bisa ketebak nanti menggunakan apa penilaiannya kan gitu ya. Yang soal yang kedua paling nanti tentang energi dan daya listrik. Paling tidak kalian anak SMP di rumah sudah. Oh ya begini, ini untuk keterampilannya Bu Linda. Mulai hari ini sampai minggu depan, hari ini jam berapa kalian catat di speedometer di rumah kalian kan ada ya listrik itu. Kalian catat itu angka berapa? Speedometer motor. Speedometer ini listrik. Ya, kan ada ya. Yang meteran listrik itu loh. Adakah yang di rumah tidak pakai listrik? Di rumahnya masing-masing ini. Ya. Kalian catat itu angka berapa? Oke? Di foto aja, Pak. Enggak, maksud Bapak gini. Nanti kalian intinya bisa menghitung biaya rekening di rumah listrik yang harus dibayar ke PLN di rumahnya masing-masing. Oke? Ya, dengan mencatat ya, ini hari apa nih? Selasa ya. Selasa ini misalkan catatan di sana angka sekian ribu, gitu ya. Terus Selasa depan setelah pertemuan kayak gini catat lagi. Nah itu kan selama 1 minggu butuh sekian energi listrik di rumahnya masing-masing. Gitu. Sehingga kalau seminggu sekian 1 bulan berarti dikalikan 4 aja gitu. 1 bulan itu kan rata-rata 4 minggu. Hingga 1 bulan dikalikan 4. Ya. Oke, nanti gitu. Nah, berapa biaya yang harus dibayar? Nah, nanti kita konsultasikan ke PLN. Sekarang itu 1 kWh-nya berapa ribu? Kan itu ya. Itu anak-anak ya. Sehingga kalian nanti akan tahu, tidak hanya orang tua saja. Ini akan tahu berapa biaya yang harus dibayar orang tua kalian ke PLN. Nah, tujuan akhirnya kalian nanti yuk sama-sama kita hemat energi listrik. Oke? Itu untuk energi tanya. Sip ya? Jadi nanti kalian catat di rumahnya masing-masing. Terus minggu depan dicatat lagi.
berarti 1 minggu itu selisih antara catatan minggu depan ya dikurangi angka yang tercatat hari ini. Itu adalah energi listrik yang dipakai di rumah kalian dalam waktu 1 minggu. Ingat, yang dibayar ke PLN itu energi bukan hanya listrik, bukan 1 minggu, tapi 1 bulan. Nah, 1 bulan itu ada berapa minggu? 4 minggu kan? Jadi ini ya, ada 2 tugas sekarang ya. Tugas yang ini dikumpulkan biasa melalui GC, kemudian tugas untuk keterampilan ini, nilai keterampilan kalian nanti mencatat nilai angka itu, dan ada tugas akhir kaitannya juga nanti dengan ujian praktek ya. Boleh juga kalau kalian paham tentang rangkaian listrik ini seri paralel, boleh juga membuat rangkaian. Jadi dari baterai, kemudian lampu, kalian menggunakan papan triplek atau apa, pakai kabel, disusun secara seri paralel, kalian videokan, kirim ke Bapak. Itu Bapak anggap sebagai nilai keterampilan juga. Oke, siap anak-anak? Yang penasaran biasanya langsung Bu kayak gitu, Bu. Ya, itu aja dulu, itu aja dulu. Jadi sampai di sini tugasnya ada 2, tugas untuk keterampilan mencatat energi listrik di rumah masing-masing, dan yang kedua tugas yang kaitannya materi hari ini di hukum Kirchhoff ada 3 soal, rangkaian seri paralel ada 2 soal. Sekian barangkali anak-anak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, kesalahannya, dan mudah-mudahan kalian diberikan kepahaman itu. Yang kedua, selalu sehat. Buat apa kalian ini capek-capek belajar, kemudian sampai kalau tidak sehat? Kan itu ya. Yang justru utama adalah sehat. Jaga kesehatan kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, teman kalian, ya. Dan kita berdoa sama-sama tadi di awal, di akhir, diawali Bu Linda berdoa, doakan kita semua, kalian, orang tua kalian, teman kalian, guru kalian juga orang tua kalian, yang kebetulan ya ada di sekitar kita yang sekarang sedang mendapat ujian, terpapar COVID ini, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gitu ya anak-anak ya. Mohon maaf barangkali Bapak banyak kekurangannya. Baik, itu saja mungkin Bapak kembalikan ke Bu Linda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih Pak. Kita foto dulu. Terima kasih Bapak. Stop share ini ya. Sharing. Oke. Ayo Bapak juga ikut foto ya anak-anak ya. Dulu tolong kameranya dibuka ya. Mohon maaf ya anak-anak, minggu kemarin Bapak sengaja tidak muncul karena Bapak saat itu lagi kurang sehat itu. Ya, semoga sekarang muncul udah sehat ya, sehat. Yang menyalakan kamera berarti sehat nih Pak. Ya, kita foto pakai kamera aja biar cepet. Oke, di halaman 1 ada Robo. Penuh nggak Bu? Penuh. Ada 4 halaman. Alhamdulillah. Anak-anak nanti minggu ini sambil aja kita akan ada Zoom meeting dari di Boyolali. Nanti waktunya akan diberitahukan Solo, ini juga Solo. Oke, halaman ya 1, 2. Silakan ini ya. Tas apa ini? Erisa. Bisa ditutup. Oke, lanjut. Halaman 3 ada Nurah Putu, mana kameranya dinyalakan? Ya. Ada Alisa, Chandra, Gabriel, nyalakan. Ayo, Naya, Talita, Karin,
Anta, ayo mana? Wajahnya Viva, ayo Viva. Belum mandi ya, belum mandi. Apa-apa deh, kecium kok. Viva itu nah ada Viva. Viva mana wajahnya? Nah, Viva. Oh, iya dari pagi pakai nah. Viva, nggak stres kan ngerjakan fisika? Viva. Itu ada Viva nah Viva. Mana Kasih Viva nyalain? akuin. Oke, yang lainnya nyalakan nah, Gabriel, Canda, Dia Safa, Rifki, ada Fardan, Fardan ada. Oke ya, terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Boleh juga ya kalau tadi nggak kurang paham, boleh juga kalian buka lagi YouTube-nya gitu ya Bu Ya, ya. nanti setelah ini Ibu akan share siang nanti ya di YouTube. Kalian amati, jangan lupa untuk hari ini isi Google Form sudah di-share kembali kelas. Kalian isi dan upload foto kalian hari ini belajar. Jika yang tadi belum sempat memfoto, kalian foto pada saat melihat video pembelajaran di YouTube saja ya. Harus ada kamunya dengan videonya terlihat, jangan cuma videonya aja atau kamunya aja ya. Saskia, ketawa Saskia 9C. Hai. Nah, Saskia Zahrani ya. Udah lama nggak ketemu ya. Kalau perempuan nggak kelihatan gondrongnya, ini yang cowok-cowok lagi pada. Yang cowok mana ini cowok? Iya. Arya mana Arya? Jerman. Apa? Jermani nggak tahu udah kemana. Oke ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Makasih Pak, makasih Bu. Sehat ya. Terima kasih. Makasih Pak, Bu. Yuk. Ayo. Makasih Pak. See you soon. Ya. Terima kasih banyak Pak Bu. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Bye. Alhamdulillahirobbil.